Sudah tidak sabar lagi menunggu tim nasional Indonesia kembali bertanding. Kita butuh beberapa minggu lagi, di mana tepatnya tanggal 27 Maret 2026, timnas kesayangan kita, timnas Garuda, akan menjadi tuan rumah FIFA Series yang diikuti oleh 4 negara, di mana Indonesia sebagai tuan rumah, kemudian ada Bulgaria dari Eropa, Saint Kitts Nevis dari Karibia, dan juga Kepulauan Solomon. Secara ranking, Bulgaria menjadi peserta yang paling tinggi rankingnya, ranking 88. Kemudian Indonesia berada di ranking 122 FIFA, Solomon berada di ranking 152, dan Saint Kitts Nevis berada di peringkat 154. Secara statistik, Bulgaria tentu saja akan diunggulkan di FIFA Turnamen Series ini, dan di pertandingan pertama nanti pembukaan mereka akan menghadapi Kepulauan Solomon, di mana kick off seperti jadwal resmi akan berlangsung pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat, dan Indonesia akan menjamu Saint Kitts Nevis di Stadion Gelora Bung Karno di tempat yang sama pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Bagaimana peluang Indonesia? Tapi sebelumnya kita berikan dulu ulasan bahwa ini nanti menjadi debut ya bagi John Headman sebagai pelatih tim nasional sepeninggal dari Patrick Kluivert. Jika Indonesia mampu memaksimalkan seluruh pemain-pemain yang ada dan bisa bergabung lebih cepat dari waktu yang diperkirakan, tentu ada kesempatan bagi John Headman untuk melihat ya bagaimana pemain-pemainnya bisa menjalankan skema atau taktik yang akan dia ramu pada pertandingan nanti. Di atas kertas melawan Saint Kitts Nevis, Indonesia sebetulnya punya motivasi yang kuat ya, punya prediksi peluang yang bagus untuk diunggulkan meraih kemenangan. Dan tentu saja secara historis Saint Kitts Nevis ini level kompetisinya lebih rendah lah daripada Indonesia. Dan bila skema ini berlangsung dengan mulus, kemudian Bulgaria juga menang dengan Kepulauan Solomon, maka di final Indonesia akan bertemu dengan Bulgaria. Jika Indonesia lolos, maka peluang naik peringkat FIFA, di mana jika menang 2 laga ya, semifinal dan final, ini timnas kita bisa naik dari posisi 122 bisa naik ke posisi 118. Bagi kita yang sudah sering mendengar podcast ataupun membaca berita-berita resmi tentang strategi dan gaya permainan John Headman, kita tahu bahwa dia merupakan sosok yang sangat disiplin pada taktik dan pragmatis ya. Herman punya penekanan mengenai mentalitas juara, kerjasama tim, dan juga bagaimana dia nanti bisa memanfaatkan pengalaman-pengalaman pemain kita yang khususnya bermain di luar. Secara strategi, skema taktikal, Herman ini fleksibel. Dia bisa memainkan 4-3-3, dia bisa memainkan 4-2-3-1, dia juga bisa memainkan skema 3-4-3. Jadi dengan pressing yang tinggi tentunya. Mengingat karakter permainan Saint Kitts Nevis ya, yang kemungkinan bersifat lebih adu fisik. Maksud dalam pengertian mereka lebih menonjolkan kekuatan fisiknya dan disiplin. Maka Herman harusnya menekankan penguasaan bola nanti dan kontrol tempo. Jika Indonesia bisa memaksimalkan pemain-pemain yang ada di luar, Bapak Tola sih berharap nama lama yang sudah sempat hilang seperti Elkan Bagot harusnya juga dipanggil kembali. Kemudian pemain-pemain yang bermain di luar seperti Emil Audero, Martin Pas, Nathan Joaon, Joe Pelupesi, Oli Ramni, itu bisa kembali dipanggil untuk persiapan tim nantinya. Dan kita bisa juga melihat seperti apa perkembangan mereka setelah sekian lama timnas tidak berkumpul. Sobat-sobatku, untuk memanggil pemain-pemain tersebut tentu federasi sudah pasti berkoordinasi, apalagi ini merupakan turnamen atau FIFA Series yang terjadwal dan juga masuk dalam kalender FIFA. Jadi kompetisi sudah pasti diliburkan dan pemain-pemain bebas untuk dipanggil. Kalau dari segi taktikal ya, Headman ini punya ciri khas lah ya, punya ciri khas. Dia itu
pengen timnya itu melakukan build up dengan sabar. Kemudian menggunakan double pivot saat build up, punya karakter back sayap naik untuk lebar lapangan, dan juga selalu melakukan overload di sisi kiri ataupun kanan. Karena biasanya Indonesia kuat di flank kiri. Dan harus berani melakukan pressing 5 detik. Artinya apa? Setiap pemain yang kehilangan bola harus melakukan counter press yang cepat. Karena memang kita tahu juga nanti Saint Kitts ini sangat mengandalkan long ball ya. Dan ini harus diantisipasi oleh defender-defender timnas Indonesia. Dan juga harus berani memaksimalkan shoot dari second line. Tim-tim Karibia ini biasanya kuat dalam duel udara, tapi lemah dalam tracking gelandang, lemah dalam antisipasi bola muntah. Jadi shootingnya harus benar-benar menjadi senjata dan dimaksimalkan oleh timnas Indonesia. Kalau prediksi Papatola sih, John Herman akan memainkan tempo yang lebih sabar dan menjaga shape, dan realistisnya Indonesia harusnya bisa menang ya. Harusnya bisa menang menghadapi Saint Kitts. Karena sesungguhnya yang akan kita incar adalah menghadapi Bulgaria. Kita tahu bahwa Bulgaria ini merupakan tim Eropa dengan sejarah panjang sepak bola, punya pemain-pemain top ya. Kemudian mereka ya seperti khasnya Eropa, punya build up yang rapi, disiplin yang sangat ketat, dan juga taktikal compact. Apalagi dengan postur-postur Eropa, kuat dalam duel udara dan juga set piece. Dan Bulgaria ini bukan tim flamboyan ya. Bulgaria ini tim pekerja keras dan juga sangat sistematis. Artinya kalau menghadapi sekelas Bulgaria, menurut Papatola, formasi idealnya timnas adalah 3-4-2-1 hybrid ya. Artinya kombinasi. Kenapa 3-4-2-1 misalnya? Karena untuk mengimbangi lini tengah Bulgaria, kemudian lebih aman dalam menghadapi crossing, dan juga bisa lebih fleksibel ketika bertahan menjadi 5-4-1. Di pertandingan nanti pasti kita akan melihat bagaimana mid block pressing. Jangan high press terus ya. Bulgaria itu bagus build up pendeknya. Begitu juga Saint Kitts Nevis, baik menghadapi Saint Kitts Nevis. Kemudian ketika Indonesia misalnya dalam keadaan tertekan, ya harus cepat ini para gelandang-gelandang kita untuk melakukan transisi menyerang, termasuk juga ketika melakukan counter attack. Jadi menurut sobat-sobat Papatola gimana kira-kira peluang Indonesia nantinya? Dan kita juga tentu sudah sangat rindu ya melihat penampilan striker Oli Ramney, kemudian juga melihat Wak Haji ya kan, apalagi Calvin Verdong ya, Elkan Bagot kalau bisa dipanggil kembali. Papa berharap Elkan Bagot dipanggil kembali. Untuk pemain-pemain kita yang bermain lokal ya di Liga Indonesia, kayaknya nama-namanya masih nama-nama lama, dan mereka juga memang dalam perjalanan liga juga stabil permainannya ya. Seperti Ricky Kambuaya, Yakob Sayuri, Yance, dan itu masih sangat layak lah untuk dipanggil oleh tim nasional pelatih John Herman. Jadi sobat-sobatku, itu saja informasi yang bisa Papatola sampaikan di awal. Yang pasti rilis resmi sudah dilakukan, dan turnamen FIFA Series akan berlangsung di Indonesia di Stadion Gelora Bung Karno pada tanggal 27 Maret 2026 dan juga pada tanggal 30 Maret 2026. Terima kasih sobat, jangan lupa untuk like, share, subscribe, dan berikan komentar-komentar terbaik kalian di video Papatola. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.